Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Melita. Nama saya Yanti Permata. Nama saya Nurul Windiastuti. Kami sedang berada di Waras Farm Sego Pecel, Kota Cilegon. Waras Farm Cilegon, Banten memiliki luas areal 2 hektar, dikelola mulai pengadaan dan penjualan bibit tanaman dari kios kecil sejak 2005 hingga berkembang menjadi multiusaha agrobisnis yang membuka lapangan kerja terhadap masyarakat sekitarnya dengan tenaga kerja sampai saat ini sekitar 27 orang. Waras Farm sementara ini terbagi menjadi 3 unit usaha. Yang pertama ada divisi tanaman, pengadaan dan penjualan bibit tanaman buah-buahan, tanaman hias, tanaman hutan, dan kurma, serta edukasi tanaman untuk tingkat PAUD, TK, SD, SMA, bahkan pra-pensiun. Lalu ada divisi kuliner. Khas makanan adalah sego pecel dan berkembang ke makanan-makanan lain sesuai selera konsumen. Ruang tempat makan bersahabat dengan lingkungan tanaman dan alam sehingga banyak konsumen yang datang sambil refreshing. Ruangan yang ada sering digunakan untuk acara reuni, arisan keluarga atau grup, juga ulang tahun dan rapat-rapat. Dan yang ketiga ada wisata taman bunga, playground, binatang-binatang kecil seperti ayam, kelinci, kucing, burung, dan lain-lain. Rencana dikembangkan kolam renang anak kecil dan akuarium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yanti. Nama saya Windy. Nama saya Tia Melita. Dari Untirta. Bapak Ibu boleh perkenalkan dirinya. Oh iya. Ya, Rasmidi, saya sendiri ya. Ini Ibu Wawu atau Mahmudah Rukana. Wawu panggilannya Wawu. Ayo, Wawu, ini terkenalnya Wawu. Menyangkut dengan nama usaha ya. Oh, Waras itu dari Wawu. Dari nama Ibu. Waras Jadi Waras itu singkatan dari nama, tapi ada artinya sehat. Jadi awalnya kan memang tanaman ya, bukan kuliner dulu, tanaman Iya. dulu. Tapi kulinernya juga ada sangkut pautnya karena masalah farm juga gitu kan, sego pecel gitu kan. Farm itu kan pertanian ya. Iya. Jadi dari tanaman-tanaman itu. Nah, warasnya itu artinya sehat. Jadi tanaman sehat, makanan sehat gitu. Jadi sebelumnya itu kebun dulu, baru dibuat rumah makan. Kalau bagaimana awal mula Bapak atau Ibu mempelajari dunia wisata kuliner? Kalau soal ilmu masaknya saya nggak punya ya, saya nggak pernah baca buku, nggak pernah ini ya, cuman karena mungkin kodrat wanita kan masak ya, jadi saya tuh pengen. Nah kebetulan makanan ini kan khas Jawa Timur, saya dari sana, dari Nganjuk itu khasnya sego pecel. Jadi saya ya yang saya populerkan ya dari kota Nganjuk itu sampai kemari untuk diperkenalkan di Banten lah ya gitu. Jadi karena saya sendiri juga udah jadi orang Banten, sudah lama di Banten gitu. Nah, sekarang tahunya ya sego pecel Waras Farm. Iya, orang-orang banyak yang tahunya dari Nganjuk. Kalau proses latihan apa yang Bapak Ibu lakukan untuk mendalami dunia wisata kuliner ini? Proses latihan ya. Iya. Awalnya ya karena saya tahu makanan bisa masak sambal pecel gitu ya. Jadi pecelnya sendiri saya juga tahu karena saya memang berasal dari daerah
daerah daerah pecel Iya. ya. Oh, pecelnya itu ada peyek, ada ini. Nah, itu saya berusaha masak sendiri. Misalnya peyeknya saya masak. Ya saya nggak berani tampil kalau memang itu rasanya dan penampilannya belum benar-benar bagus gitu. Jadi itu mengalir sendiri dengan saya berusaha menampilkan sesuatu itu, saya tidak mau main-main. Iya. Jadi walaupun saya sego pecel, saya berusaha pengunjung itu jangan sampai nggak kembali lagi. Iya. Prinsipnya harus Gitu. balik. Harus benar-benar gitu ya, ya rasanya, ya penampilannya, ya apa namanya, Diingat gitu ya, sama pelanggan. ya apa suasananya Iya. gitu ya. Jadi kebunnya juga mungkin Diperbarui, adik juga tahu ya, iya. tempatnya bersih kan. Iya, Nah bersih. itu karena ya itu saya pengennya orang datang itu terkesan dengan apa namanya tempatnya, kemudian rasanya juga. Saya nggak mau main-main ya, walaupun pecel kan sudah kebayang ya rasanya Iya. seperti apa. Nih saya berusaha yang lebih dari kayak Lebih yang, beda ya, gitu ya dari yang lain. Nah, tak kasih namanya kembang turi. Nah, Oh. kembang turi itu kalau di Jawa sudah umum, kalau di Banten ini kan belum terlalu Baru umum ya. Banyak Nah, penasaran. jadi orang itu penasaran apa sih kembang turi itu. Iya. Nah, akhirnya yang tidak tahu rasanya pecel akhirnya Penasaran. dengan penasarannya itu akhirnya Datang. beli Iya. terus tahu rasanya, akhirnya kembali lagi seperti itu. Dari mana munculnya ide dari Bapak atau Ibu untuk mendirikan wisata kuliner Laras Farm ini? Awalnya saya juga orang dinas ya dulu ya, dinas di PT Krakatau Steel. Saya pernah punya catering, tidak ditangani sendiri ya, tidak bisa jalan seperti kalau kita tangani sendiri ya. Tangani sendiri artinya dalam pengawasan kita, ini bagus apa tidak, ini enak, itu kan kita mengawasi langsung ya. Iya. Kalau catering kita nggak terjun langsung, ya hanya karyawan yang ini ya, Iya. gimana kita mau bisa benar-benar tahu kalau yang mengerjakan ini benar-benar rasanya sudah enak, rasanya sudah penampilannya sudah bagus, kan nggak tahu. Akhirnya ya gagal di tengah jalan lah ya. Jadi memang usaha itu ya memang harus ada gagal juga ya. Jadi saya gagal di tengah jalan ya karena masih dinas tadi. Akhirnya saya punya cita-cita nanti kalau saya pensiun saya akan buka catering gitu ya. Maksud saya bisa mengawasi, saya bisa tahu rasanya, saya bisa tahu penampilannya seperti itu. Akhirnya setelah pensiun itu beda banget ya, tenaga sudah nggak ada. sudah habis karena catering kan dituntut ya. Iya. Jam sekian harus mateng, jam sekian harus sudah sampai, jam sekian harus ini gitu ya. Terus besok harus masak lagi kan, apalagi kalau kena shift. Pernah kan saya juga nanganin shift dari shift 1, shift 2, shift 3 itu masak terus capek. Udah nggak punya tenaga, akhirnya punya unek-unek mau jualan bakso waktu itu. Awalnya mau jualan bakso, bukannya ujuk-ujuk terinspirasi mau jualan sego pecel, bakso dulu. Bikin bangunan dulu di sana di tempat yang lama, masih kapasitas kurang lebih 30 orang. Iya. Di situ setelah sahurnya jadi, saya berpikir lagi tempatnya di kampung, kemudian kalau tidak bisa melebihin bakso-bakso yang sudah ada di kota, kira-kira apa ada yang mau datang gitu. Akhirnya berpindah haluan, akhirnya saya berpikiran jualan makanan yang khas Jawa Timur lagi. Yang belum jarang, yang belum sering belum begitu banyak di Cilegon, tapi sudah ada. Ada tapi belum banyak. Belum naik bakso kan sudah sini bakso ya, bakso macam-macam ya, itu banyak. Akhirnya ya saya jualan ini, tempatnya jauh. Saya sudah jualan di warung yang lama, tapi saya promosi di mobil. Masih di mobil ya, untuk memperkenalkan bahwa di Cikere ada sego pecel. Itu promosi saya melalui jualan di mobil di Bundaran Ciuper. Oh, tahu di ya? Bundaran ya, tahu. Di situ tuh Masih dulu sepi. sebelum ramai saya yang duluin di situ. Toko-toko itu belum dipakai, saya udah mangkal di situ. 3 orang, 4 orang. Sekarang udah rame. Udah rame. Rame. Ya.
ya sudah nggak kenal maksudnya satu yang lain nggak kenal dulu Padahal masih dia duluan menduluin sini ya Iya. seperti itu. Terus kalau tempat ini sering dilaluin sepeda gunung. Oh iya, iya. Ya itu orang nggak tahu kalau ada kan warungnya agak masuk ya. Iya. Di pinggir-pinggirnya banyak pohon. Itu saya tepukin Pak di sini ada sego pecel murah meriah enak gitu Iya. kan ya karena memang belum tahu bukan karena dia nggak tahu rasa ya. Terus akhirnya dia masuk. Baru dia cerita nggak tahu aku kalau di sini ada Iya, masih banyak makanan yang kirain belum hanya tahu. pohon-pohon gitu. Akhirnya di situ dari mulut ke mulut ya nggak tahu mungkin dari mulut ke mulut itu ya mungkin kalau pastinya positif ya. Iya. Karena kan kalau nggak positif kan nggak mungkin saya berkembang Iya, seperti ini iya. gitu. Jadi dari mulut ke mulut jadi saya nggak saat itu nggak promosi yang macam-macam ya cuma gitu doang. Terus akhirnya berkembang ke edukasi segala edukasi untuk anak sekolah. Kalau dari ibu tuh gimana sih caranya ngelihat kayak kan ibu mau ngediriin wisata kuliner Waras Farm. Nah, cara ibu ngelihat kesempatan kayaknya bakal ada peluang nih buat ngediriin kuliner ini. Itu tadi yang pernah tadi saya ceritakan bahwa pertama ya kalau rasanya tuh enak, kemudian penampilan dan suasananya bagus kayak tadi ya sudah saya sampaikan itu kan karena saya juga mantan karyawan jadi saya tahu persis konsumen yang ada di Cilegon tuh ya. Iya. Banyak teman-teman yang dulu ada makanan yang kira-kira punya khas dan punya rasa yang lain daripada yang lain pasti banyak yang datang gitu. Justru dulu saya pernah ibaratnya dihina lah sama teman gitu ya, dihina bukan dihina gitu ya, apa ya payu mbak gitu panggilnya mbak ya, payu atau mbak wong di kampung desa gitu kok jualan makanan gitu. Tapi saya karena punya pemikiran bahwa konsumen Cilegon itu dimanapun makanan yang dia suka, yang dia cocok dengan lidahnya akan dicari gitu. Iya. Jadi saya nggak membidik orang kampungnya, tapi membidik orang kantoran, membidik Iya. orang yang lewat seperti itu. Nyatanya ya betul apa yang di unek-unekan saya ini nggak meleset gitu. Jadi makin lebar juga ya Ibu Iya. tadinya. Ya, terus akhirnya sekarang ya sudah melebar ke Iya. ke wisata ya. Iya, tadinya cuma Suasana di sini segitu kan doang. Cilegon belum ada. Sekarang udah lebar. Iya. Saya juga kaget loh Bu ada kayak gini gitu. Iya, mereka cuma Iya. taunya kebun. Sekarang masih mending kalau dulu bener-bener kayak kebun ya Pak. Iya, benar. Ada Bener-bener buah kayak naga. kebun kan Iya. ketutup dengan tanaman-tanaman gitu terus saya bikinnya agak ke dalam ya kayak gini kan Iya. ke dalam gitu terus nggak gede Nggak seperti kelihatan ini. dari luar. Hanya kapasitas 30 setelah di situ rame saya nambah lagi kecil gitu ya Iya. sampai 4 ini yang satunya kapasitas 15 yang dua kapasitas 15 yang satunya lagi kapasitas 75 terus akhirnya masih antri juga akhirnya saya bikin ini gitu. Bagaimana ibu atau bapak membuat sketsa dari konsep awal wisata kuliner? Kayak Merancang konsepnya bentuk gitu. Iya. bangunan. Kenapa dibentuk seperti Nggak ada ini? konsep. Pertama kan warung yang pertama itu kan kapasitas 30 ya hanya Naik turun. hanya seret panjang gitu Iya. panjang kapasitas 30 terus model waktu itu ya saya model untuk jualan bakso awalnya ya Iya. karena memang rencana pertama itu untuk jualan bakso. Setelah jualan bakso itu nggak jadi saya jualan makanan ya saya tempat yang ada itu ada untuk melayani ada untuk dapur gitu tapi ya kecil-kecil gitu ya namanya ini. Nambah sedikit-sedikit. Akhirnya dengan kecil-kecil itu kesulitan itu akan terjadi ya. Kesulitan itu misalnya mau masak yang lebih banyak udah kesempitan kayak Iya. gitu ya. Terus akhirnya yaitu inspirasinya dari warung yang kecil itu tadi. Jadi konsepnya itu dari warung yang kecil tadi. Oh saya warung ini saya membutuhkan ini. Akhirnya tempat ini gede seperti ini ya. Iya. Ini supaya apa? Supaya tidak kalau yang sana kan karena kecil kan ada yang naik, ada yang turun, Iya. gitu, ada yang di bawah, ada yang di atas, di samping gitu ya. Iya. Itu capek. Iya. Akhirnya saya bikin los. Nah ini Gambaran. ini bikin los ini awal mulanya saya bikin ini. Kemudian kayak kamar ini juga inspirasinya dari sana itu. Iya. Dulu
kating trembel, ibaratnya tahu tak kating trembel ya, bahasa Jawa itu apa namanya, tumbuh sedikit-sedikit, tambah lagi, jadi nggak teratur. Akhirnya saya dengan keadaan yang di sana itu muncullah ide seperti ini ya, kayak ini satu kamar besar ini tadinya dulu kalau keluarga saya datang itu kan makannya campur dengan pengunjung. Nah, kadang-kadang saya risih itu apa, ramai dengan keluarga saya gitu, ibaratnya nih batin saya nggak enak. Akhirnya saya bikin kamar untuk khusus keluarga. Kalau datang ini. Kemudian dapur di situ ada kasir, ada apa namanya, ada tempat mata, karena saya juga ada tempat mata tapi kan kecil. Nah, tempat mata aku bikin besar karena sudah tahu pengunjung, sudah tahu pembelinya kan, seberapa banyak pembelinya itu. Jadi saya bikin ya sudah, saya atur nanti kalau orangnya banyak saya bisa nata di sini, saya stok di sini gitu. Dan dapur juga saya luas. Ya dari sana. Jadi belajarnya dari pengalaman yang sudah saya jalani. Jadi saya bikin di sini besar, ada pelayanan itu ada sebesar ini ya, kata ini yang sana yang untuk pelayanan nota-nota makanan itu. Di dapurnya sama begini juga, terus paling ujung itu untuk cuci piring, gudang ada di situ. Jadi sudah terinspirasi, saya harus ada ini, kebutuhan ya, inspirasi itu kebutuhan. Saya rasa ada ini, saya rasa ada ini, saya rasa ada ini. Terus kita bikin keramik semua, bersih. Dan dapur juga ada di keramik. Kalau menurut Ibu ya, sebelum mendirikan Waras Farm ini, gimana sih Ibu kayak nyari pendapat dulu gak sih, kayak bertukar pendapat sama orang lain gimana nih tentang ini gitu, tentang mendiriin kuliner ini? Enggak, jadi ini mengalir dengan sendirinya. Enggak. Jadi saya pertama kan jalan tak sego pecel tadi kan, itu juga awalnya juga bukan sego pecel, awalnya juga bakso. Jadi saya enggak pernah minta pendapat orang dulu, enggak. Justru orang yang lihat saya malah itu tadi mbak jualan makanan di kampung Mojopayu gitu ya. Itu karena ya memang di sini itu dulu sepi. Iya, sepi banget. Memang benar-benar kampung. Enggak ada tanaman ini. Sampai orang ngomong gitu kan, saking di kampung kayak gitu mau jualin makanan apa payu gitu loh. Bukan ngenek ya, maksudnya ngasih masukan dia pakai payu, tapi saya tuh ya itu tadi yakin kalau masyarakat Cilegon itu penggemar kuliner ya. Jadi tidak minta ini, hanya ya mengalir dengan sendirinya. Tidak pernah minta pendapat orang lain sebelumnya yang mulai mau jualan aja bakso ya. Bakso pun juga nggak kecil. Bakso kalau berkembang gede ya gede. Cuman bayangan saya nggak mungkin aku ujuk-ujuk bisa menyaingin orang yang sudah bisa bikin bakso enak-enak gitu. Kalau sego pecel kan saya dari Jawa Timur kan ini nggak ada sego pecel. Jadi saya bisa ini cuman kemasnya aja yang beda dulu. Iya, kemasan. Tapi rasa juga. Ya rasa. Terus saya kemasnya kemasan. Itu dulu waktu pertama kali keluar tuh banyak pengunjung yang bilangnya wow gitu, mantap gitu ya kan. Karena beda dari penampilan bagus, pakai piring itu kan. Kalau di Jawa kan pakai pincuk itu yang dari daun gitu. Lalu apakah Ibu sebelum merealisasikan suatu ide melakukan tahap inkubasi sebelumnya? Apa? Melakukan tahap inkubasi dikit dulu untuk melihat pasar? Enggak. Jadi langsung dituangin gitu? Langsung dibuat, diciptakan. Langsung ya itu tadi. Ya memang ala desa tapi dikemas ada modern dikit loh gitu loh ya. Jadi ya mestinya ya dipangan tadi kalau di Jawa itu ya sego, ya sayuran disiramkan ke nasinya, ke sayurannya itu saya enggak. Nasi saya sendiri, sayurannya saya siram ininya sendiri. Terus tempatnya juga pakai piring lidi. Ya pertama ya. Sekarang lain lagi karena bulan puasa. Jadi kalau sampean ini sampeannya mbaknya ini sudah pesen sebelumnya kalau puasa ini. Jadi nanti saya piringin itu udah saya pakai wrapping itu, pakai wrapping pakai plastik itu. Pakai piringnya lain lagi, bukan piring lidi. Beda lagi. Jadi pada waktu mbaknya udah siap-siap, saya udah siap. Karena kan nggak bisa sekaligus orang
nggak mungkin saya bareng kan. Kita juga makan, perlu Iya. makan juga puasa gitu. Piringnya beda lagi. Mungkin ada contoh, ada ya. Ya, ada di BNP ya. Dibuang, lagi piringnya dibuang. Kemudian gimana cara Bapak Ibu menciptakan ketertarikan konsumen untuk datang ke tempat ini? Itu tadi lingkungannya indah, bersih. Iya. Terus tadi makanannya itu dikemas dengan kemasan yang menarik, rasanya juga. Kemudian berusaha pelayannya itu ramah. Ya, soal ketemu yang nggak ramah ya saya nggak ngajarin nggak ramah gitu ya. Ya saya supaya orang itu nggak tidak kapok dan harus kembali lagi ke sini dan bisa ngajak teman-temannya, bisa ngajak saudaranya. Yaitu kamu harus ramah walaupun kamu ini benar. Yang salah pengunjung misalnya. Kita sebagai pelayan bukan kita nggak mau mempertahankan kebenarannya, tapi kita ini pelayan, mereka pembeli adalah raja. Jadi kalau misalnya dia pesen teh manis, kamu kasih teh manis, dia katanya saya pesennya jeruk, kan udah salah dia ya. Ya kita, oh iya maaf saya nggak ngerti, contohnya kayak gitu. Iya. Maaf saya nggak boleh. Bapak kan ibu tadi kan pesen teh manis, dikasih teh manis kok katanya nggak boleh kayak gitu, misalnya kayak gitu. Supaya konsumen juga nyaman. Iya, otomatis walaupun itu tadi kan kita benar kan, Iya. dia minta teh manis, kita teh manis, nanti setelah sebelumnya saya kan pesen jeruk, kok dibikin yang ini, ada aja kayak gitu, nggak usah dilawan. Kita iya maaf saya berani, saya kepada klien saya berani rugi. Tapi kan pembeli itu akan mengatakan bahwa pelayan Waraspan ramah. Iya. Coba kalau kita larang mereka, bapak kan pesennya tadi ini, itu kan pesennya gini. Cetak duluan sih itu, pembeli udah ngomong enggak di luar. Iya. Tahunya ini. Jadi buat citra jelek ya. Jadi ya kita tetap mau benar mau salah kita tetap harus mengalah karena kita ini pelayan maksudnya bukannya mereka toh, aku ini juga pelayan karena aku ini yang mengadakan ini ya pelayannya mereka. Iya. Pembelinya adalah rajanya. Gitu. Jadi intinya menciptakan rasa nyaman dari sejak awal gitu. Iya. Nah soal nanti ketemu karyawannya tidak itu ya aku nggak ngajarin seperti itu kan, mungkin kalau dia capek mungkin bisa ya, kayak orang banyak kan capeknya kadang-kadang masih ketemu orang yang kayak gitu, yang ketemu orang yang sudah dilayani apa adanya masih bukan ini bukan itu, saya nggak pesen saya ini gitu, ada aja. Tapi ya kita maklumi ya sudah, kita harus terima ya dah. Kita ini ya kalau jadi pelayannya raja kan juga iya mau gini kan, walaupun kita nih bener sebagai pelayannya itu kan itu tadi bukan ini ya, biarin dianya terpikat dengan keramahan kita, biar dia nggak jengkel dengan kita gitu. Terus selama ini banyak keluhan kayak gitu nggak sih? Ada, tapi saya nggak pernah marahin dia, nggak apa-apa, terus kamu harus sabar gitu. Ada yang nggak seperti itu, nggak apa-apa, kamu harus salah ya gitu. Ada, tapi nggak banyak. Tapi ada yang misalnya. Tapi kalau setelah ini ya pembeli juga mengerti ya, dikasih pengertian mengerti. Kadang-kadang misalnya kok lama. Nah kalau misalnya segini ini penuh orang terus permintaannya macam-macam lama itu wajar kok ya. Kita kasih pengertian, maaf, akhirnya mengerti gitu. Kalau misalnya ada keluhan, ibu pelanggannya jutek gitu, terus tanggapan ibu kayak gimana? Ya kamunya ya senyum aja, kalau soal jutekin mah ya biarin aja, ya kan? Iya. Biarin aja, nggak usah dimasukkan hati. Toh ya nggak akan ketemu seterusnya, Iya. ya kan? Biarin aja, yang penting kita tetap ramah, Iya. ya. Jadi kita ibaratnya minta maaf sama orangnya jutek aja ya biarin aja, kita udah minta maaf kalau cuma ini kan bisanya dia, ibaratnya kayak gitu. Jadi ya kalau kita dijutekin ya selama kita tidak ini ya biarin. Ada yang jutek ya ada. Waktu awal pertama kali ibu mau mendirikan Waraspan, ini kan main menunya suku pecel ya bu ya. Di sini kan mungkin mayoritasnya belum tahu makanan suku pecel. Ibu waktu pertama kali mau
menjual sego kecil tersebut melakukan riset nggak kira-kira ini bakal diterima lidah orang Serang, orang Cilegon untuk mau mencoba, disesuaikan atau mau dijual sesuai sama yang ada di Jawa rasanya? Sama sebenarnya jenisnya sama. Di Jawa. Sama ya itu tadi saya hanya apa ibaratnya sambel. Biasanya masyarakat itu kan taunya pecel itu kan sambelnya beli. Iya. Kalau nggak salah apa tuh ada merek beli itu, dan saya tahu rasanya itu, aku tahu Oh, yang di toko. yang di toko. Makanya saya berusaha bikin yang lebih enak daripada itu. Jadi kalau orang masyarakat sudah tahu rasanya Sinti. Jadi kalau orang itu sudah tahu rasanya Sinti dan menurut masyarakat itu sudah cocok di lidahnya, kalau saya bikin lebih enak daripada itu kan insya Allah, dalam hati saya insya Allah pembeli itu akan suka. Jadi yang penting coba dulu ya. Iya, saya enggak mencoba lidahnya masing-masing sukanya begini, enggak ya, saya sesuai dengan apa yang ada di Jawa. Cuman saya lebih enaknya mungkin memang lebih banyak bumbunya, Iya. seperti itu. Mungkin memang jujur aja sampai saya ini banyak yang mau beli tapi saya nggak boleh. Rahasia karena gini loh, kalau aku jual nanti mereka jualan di Cilegon aja saya udah kalah. Iya. Ya kan? Dia di kota, tempatnya dekat. Iya. Ya kan? Nah, ini saya nggak jual sampai saya saya jual pecelnya. Jadi supaya nggak ada lebih banyak saingan. Saingan. Kalau ada yang begini, Bu, temen sih ya, aku mau jualan sego pecel di Cilegon tapi aku beli kayaknya sama sambelnya ya, lah kok enak amat ya, cuma segonya doang. Iya kan? Iya. Lah yang susah ya sambelnya sama kayaknya itu kan. Menjadi Dia ciri cuma khas. godok sayuran sama nasinya dipulemin dikit kan aku kalah udah. Iya. Iya kan? Padahal itu makanan saya kan gitu. Ya tidak boleh itu anunya brandnya saya kan harus saya yang punya kan gitu. Kecuali apa tuh franchise ya. Franchise itu aku juga nggak mau franchise itu. Mulai awal ini sambalnya kayak ini. Ternyata baik orang Cilegon sendiri, orang Jawa, orang Padang, sama Cocok. Membeli saya macam-macam, orang Batak, orang Bapak, Padang, orang Cina. Cina dia gak khusus datang dari Jakarta ke sini tuh pengen makan pecel. Mau nyobain. Dia tahu dari ini ya, dari apa namanya internet. Oh ya, sosial media. Ini kan Anyar kan banyak di internet. Cina gitu ya, saya sengaja ke sini. Ramah malah Cina. Lalu bagaimana Ibu dan Bapak melakukan verifikasi terhadap segala bentuk marketing yang berkaitan dengan Waras Farm? Bagian anak saya itu Apa itu? verifikasi bentuk marketing. Marketing. Kalau marketing sebenarnya kita nggak banyak melalui internet, enggak. Ini saya kan ada edukasi juga anak sekolah. Itu udah berapa ribu yang kesini ya dari anak-anak. Nanti dari anaknya sendiri, dari orang tuanya menyebar sendiri. Terus apa? Hampir seluruh Cilegon itu udah edukasi di sini. Anak PAUD, anak SD, SMP, SMA. Sudah menyebar sendiri. Masih saya kadang-kadang gini aja dari data, ada yang kerja praktek, tapi dari IPB juga kerja praktek sekarang masih 2 orang 3 bulan di sini. Itu hasil anak karyanya IPB yang saya pajang di depan itu. Marketing online belum Anu pakai Instagram anak saya. Iya. Kalau internet itu ponakan saya. Ponakan. Ini promosinya Waras lebih. Farm ya. Kalau sosial media itu anak-anak yang aktif. Kalau kita udah nggak sempat ya gitu udah, pokoknya saya kalau soal ke Instagram ke internet itu urusanmu, yang mudah-mudah terserah bapain gitu. Karena sekarang ini berbuka puasa kan juga langsung ada taman kan di bawah, ada lampu-lampu malam. Anak-anak juga lebih seneng ada mainan. Senang. Sudah mulai masuk nih, siang saya sudah mulai ada di sini. Kemarin sore sudah ada yang sebelum buka di sini udah ke bawah. Kadang-kadang yang memasarkannya itu malah
teman-teman biar Iya. ponakan itu saya malah enggak. Saya ya seperti bapak tadi kan ada edukasi di sini. Ada yang ngirimnya sekolah ada yang 700 ada. Yang dari RJ itu kalau ngirim satu angkatan itu 200 orang. Banyak juga. Nah, itu udah include makan. Edukasi include makan. Sekarang include gitu apa namanya taman. Iya. Jadi sudah dihargain masuk sana 5.000 sudah dihargain. Iya, betul. Terus edukasinya makannya udah dihargain gitu. Tapi murah karena kita memang udah dipres ya. Nggak melulu cari untung besar enggak ya. Yang penting ada untung sedikit karena kalau banyak juga banyak ya. Jadi ya misalnya anak-anak itu ya saya press aja untungnya nggak sampai. Jadi kalau mungkin di Jakarta mengenai edukasi mungkin 200.000 gitu ya, di sini murah. Cuma Di sini tuh 35.000 ya, dapat edukasi, dapat tanaman satu tanaman. polybag, dapat makan, dapat wisata. Yang anak tahun PAUD itu 35.000. murah ya jadi ya Bu. Iya, anak SMP berapa? 42.000 ya. 42.000, anak SMA 45. Murah. Udah dapat makan, dapat ilmu, Iya. dapat rekreasi, dapat tanaman. Nah, saya ngambil untungnya tuh sedikit, tapi yang kesini itu banyak. Bagaimana cara Ibu dan Bapak melakukan penjadwalan untuk setiap kegiatan wisata kuliner Waras Farm ini? Jadwal Kegiatan. oh, itu otomatis mereka anak-anaknya. Tiap hari masuk aja. Tiap hari masuk, Jadi hari Sabtu Minggu harus masuk. itu liburnya Sekali. satu kali, jadi bergiliran. Bergilir. Jadi anak-anak tuh pagi-pagi itu sudah saya sudah nggak jadwalin kamu ya yang masuk itu yang misalnya kan ini kayak bagaimana kan hari ini nggak masuk, besok yang nggak masuk, terus ini yang nggak masuk ini. Jadi ganti-ganti. Yang masuk itu sudah otomatis, yang bagian masak sudah ada, yang ngelap meja sudah ada, yang ngepel sudah ada. Jadi pas tamu jam 7:30 itu kita sudah siap. Ada yang ngelap kaca, ada yang ngelap meja, ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang masak. Jadi bagi-bagi tugas itu ya Bu. Kalau mereka libur aku malah nggak karuan rumahku, aku wis gak kuat nonton apa bersih-bersih, mendingan anak-anak masak aja daripada nggak masak. Mendingan nggak libur gitu loh. Mendingan kayak puasa nih ya, mendingan nggak ada libur lah puasa. Buka dari jam berapa sampai jam berapa Ibu? Buka jam 4 itu yang sebelum pesan ya. Ini kalau bulan puasa ya. Tapi kalau harapan Waras Farm kan sehari sebelumnya udah pesan, jadi kita tuh bisa apa namanya yang pas itu ya waktunya saya tuh Tata ya. jadi yang daftar tuh sekian orang, jadi saya udah siapkan si A ini pesannya ini, si B sini itu apa namanya teratur lah. Iya, teratur gitu. Nah kalau yang belum daftar ya minimal jam 4 lah, tapi nyatanya ya ada aja yang masih datang. Repot saya. Tapi nggak banyak. Yang Walaupun nggak keluarga banyak kecil repot, aja. kita harusnya sudah makan, masih melayani mereka yang baru datang. Iya. Ya kita layani, tapi ya sebenarnya grundel. Jadi harus pesen dulu. Pesen dulu. Kalau dulu bulan puasa. biar enak. Ya kan puasa ya, kalau Iya. masuk kitanya puasa-puasa nggak boleh makan gitu loh. Tapi ya terserah pembelinya, tapi kan harapan saya ya pesan sehari sebelumnya atau minimal jam 4 lah. Jam 4 minimal maksimal. Iya. Jam 4 jangan melebihin jam 4 jam 5-nya baru pesan atau jam Baru 6 datang. nah itu repot. Kalau mungkin ya memang nggak menyadari ya kalau yang beli mah ya. Kalau kita ini yang ini ya sama saya dulu sebelum punya Waras Farm, belum punya ini warung juga makan juga kadang-kadang nggak sadar itu belinya mau menjelang maghrib terus antri panjang. Repot itu. Itu repot sebenarnya. Nah, sekarang kan baru merasakan oh iya ya dulu saya juga mungkin nggak menyadari. Kalau hari biasa bukan bulan puasa itu dari jam berapa Bu? Dari jam 8 sampai jam 5 sore. Dan jam 8 pagi. Tapi kenyataannya ya kalau minggu kadang-kadang lebih dari jam 5. Terus kadang-kadang datangnya tuh jam 7 udah ada, jam 8 udah ada. Tapi kalau jam 8 udah ada ya kita udah bisa ngelayanin. Tapi kalau belum ya nunggulah kan udah ada Iya. tulisannya jam 8 sampai jam 5. Tapi ya nggak salah sayanya kalau nggak bisa ngelayanin jam 7 Iya, ya kan. sebelum jam 8. Karena Masuk mereka jam datang 8. aja untuk jam 7. Sebelum waktu dibuka. Mereka datang sekitar jam 6:30 baru datang. Kan perlu proses ya, masak nasi, masak sayur, Iya. masak ini.
Kalau misalnya lagi rame pelanggan lebih dari jam 5 berarti bisa dilebihin gitu. Kalau mereka udah sampai sini ya saya masih Iya, layani. saya layani. Karena saya kasihan ya, kadang-kadang orang kadang-kadang dari Serang tuh Iya, orang dari pengen makan jauh. sego pecel sampai sini tutup. Kadang-kadang ibu mau nunggu itu karena udah habis, nggak mau saya bikinin, kalau enggak ya gimana, kalau enggak mau nunggu ya kan monggo silakan, kalau mau tak bikinin gitu. Karena kasihan saya gitu kalau dari jauh. Waras Farm sendiri berdiri sejak tahun berapa Ibu? Dari 2005-an ya, 2005. tapi ya belum ini ya, kita kan perintis dari kecil ya, dari mulai menanam kan awalnya kan ini kan baru tahun 2013. Saya pensiun dari tahun 2012, bangun tempat dulu, bawa tempat jualan dulu selama kurang lebih setahun, baru saya mulai. Jadi prosesnya bertahap gitu ya Bu? Tahap jauh. Tahap nggak seperti itu, nggak ujuk-ujuk begini. Cucuk ini. Saya sedikit demi sedikit dari karyawan satu nambah karena dengan bertambahnya pengunjung nambah lagi. Sekarang udah berapa Bu karyawan? Alhamdulillah Wah, sudah kurang kecil. lebih 30 ya, 28. kurang lebih 30. Mohon maaf, berarti pendapatan dalam sebulannya juga udah lebih berpuluh juta gitu kali ya Bu? 100 sih Mbak. Gede juga. Omset ya, Iya, bukan omsetnya. keuntungan, Iya. omset. Itu udah ratusan juta. Karena untuk gaji karyawan aja 50 juta kurang lebih. Kemungkinan lebih, kalaupun kurang sedikit, kalaupun lebih nggak jauh. Iya. 50 juta. Kalau karyawan satu orang misalnya 1,5 juta kali 30, ya nggak 30 persis sih, masih 28-an lah, kadang-kadang 29, ya pokoknya kurang lebih 30, karena kan kadang-kadang ada tambahan karyawan Iya. yang memang harus ada, karena saking kemarin juga saya nambah, maka tetangga saya di PCI 2 orang, itu kan nggak hitungan karyawan kan, Iya. karyawannya antara 27 sampai 28, terus nanti tambah-tambah yang aku perlu tenaga nih, banyak pengunjung gitu. Iya, Bantuan gitu. bantuan itu sampai ya. Jadi kayak comotan kayak gitu saya kasih 100.000 Dalam sehari gitu. sehari. Kalau Ibu sendiri kenapa memilih tempatnya di sini? Awal mula saya bisnisnya bukan tanaman ya. Awal mula bisnisnya emping, karena di sini kan sentra emping. Saya nggak punya tanah tadinya. Saya rumahnya di PCI tadinya. Karena di sini sentra emping, saya bisnis emping, akhirnya bergumul dengan orang sini, orang kampung sini. Ya pantainya, ya empingnya, akhirnya saya jualan emping, saya jual ke pasar, saya jual ke Bandung, saya jual ke Jakarta. Di situ ternyata dagang itu tidak semudah apa yang saya perkirakan. Di situ banyak. Teorinya gampang. Turunnya gampang, untungnya sekian kali sekian gitu. Ternyata beda ya. Banyak kalau di pasar-pasar itu maunya ditaruh. Kalau sudah laku bayarnya susah. Iya. Itu rata-rata sampai akhirnya saya ibaratnya bangkrut lah gitu. Jadi situ tuh orang sini melihat saya, karena saya ini orang karyawan ya, orang kantoran lah gitu, orang sini lihat saya disuruh jualin tanah. Ya tanahnya ya di sini nggak langsung jadi bagus gini, enggak, nih masih ya karuan lah ya, alang-alang ya, jorok ya apa gitu kan. Nah, tawarin ke temannya tanah yang disuruh jualin saya itu, nggak ada yang mau, nggak ada yang tertarik. Pertama kampung jauh, kedua tanahnya juga nggak bagus. Akhirnya karena harganya menurut saya murah, saya beli sendiri tanah itu. Gitu kan, aku beli sendiri, aku nggak punya uang, nggak punya bank, karena saya ingin punya tanah biar rumahnya nggak sempit kayak di PCI gitu kan. Akhirnya saya berusaha pinjam bank, terus akhirnya dapatlah pinjaman bank itu, tapi beliin tanah itu dicicil dengan gaji. Setelah itu ya terus berkembang itu. Tanah yang saya beli dapat tanamannya banyak, karena hobi tanaman. Bapak backgroundnya dari pertanian, kalau saya hobinya tanaman sama makanan, Jadi cocok. jadi cocok ya, klub ya, jadi Kolaborasi gitu. jadi saya hobi tanaman, bapak punya ilmu tanamannya, punya ilmu tanahnya, pertanahannya gitu.
akhirnya tanamannya itu apa aja ditanam, akhirnya tanamannya banyak, terinspirasi itu dijual. Itu kan awalnya bukan kuliner kan, Iya. awalnya ini dulu waktu saya masih dinas itu. Jual tanaman. Saya jual tanaman itu saya jualan di PCI Kayak depan, Tahu di Kerapiak ya. Jadi jualan kayak gitu. Terus lama-lama aku dipercaya dengan perusahaan, dipercaya sama Pak Haji yang punya tanah luas yang Iya. ambil tanaman di saya. Gitu. Terus saya pensiun itu terus kerja itu. Karena ini seperti ini ambilnya. bukan langsung putih gitu. Enggak dari enggak Dari apa-apa, bibit, enggak apa-apa. Dari sana dari biji dari ini ya tanam mau panen. Kalau sore itu saya tuh kesini itu cuma pengen lihat tanaman sudah disiram ini. Kan rumahnya masih di PCI sana. Iya. Tidak ujuk-ujuk saya udah punya duit terus bikin kayak gini enggak. Ini juga dari hasil kuliner. Dari yang kecil dulu ya. Yang kecil itu hasilnya ini. Nah sekarang hasil ini saya bikin ya. Ramuan. Karena Ini semuanya dari Kan kuliner kuliner. yang banyak. Yang paling mendukung kuliner. 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 Hampir kuliner. Hampir kuliner. Ini bikin bangunan dari kuliner. Bikin bawah lalu dari kuliner. Kuliner. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya dan jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya, amin. Bisa diterima sama dosennya. Iya, amin. Mudah-mudahan usahanya makin lancar. Amin. Amin. Kalau mau lihat bahwa usaha ini saya udah izin sama ibu, nggak kalau misalnya ada yang narik udah izin sama ibu sama siswa dari Undet. Yaudah. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa memiliki usaha tidak mesti harus dari atas dan tidak perlu membutuhkan riset, tetapi berdasarkan dari pengalaman sendiri. Dalam mendirikan sebuah usaha dibutuhkan suatu proses dari tahapan belajar sendiri hingga merealisasikannya sebuah produk ide tersebut. Nah, dari bidang pertanian kita dapat mengelola hal kecil menjadi besar. Contohnya seperti Waras Farm ini. Cerita dari Bapak Rasmidi dan Ibu Wawu dapat menjadikan inspirasi untuk kita mendirikan usaha. Hal yang dapat dipelajari, jangan mengucilkan usaha kecil. Karena dari usaha kecil tersebut bisa menjadi usaha yang besar jika dikembangkan dengan baik. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.